kita perbuat sama Tuhan tahun 2025. Ya, apa yang kita perbuat, Bapak Ibu Saudara, bukan apa yang Tuhan perbuat, ya kan? Kalau Tuhan itu pasti melakukan terbaik bagi kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita perbuat sama Tuhan sepanjang tahun 2025 ini. Saya berharap semua jemaat sehat semuanya, panjang umur, ya kan? Ya. Dan kita baca dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku akan kukenyangkan dia, dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Ini doa kita, dan ini doa Daud. Dan dikatakan sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Dan kalau hatinya melekat kepada Tuhan, maka Tuhan membentengi. Baru bila ia berseru kepadaku, aku menjawab dia, dan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Kita panjang umur, amin. Pasti bisa kita lewati tahun 2025, amin. Kita semakin berkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini doa kita, ini doa Daud. Dan memasuki tahun yang baru, ini yang didoakan Daud, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada selain yang pertama itu biarlah hatinya melekat sama Tuhan. Yang kedua itu biarlah dia selalu berdoa, berseru, dan dia memohon kepada Tuhan agar dia panjang umur. Ya, teruskan Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi tahun 2025 ini, ya, tidak tahu terjadi. Saya mendengar kemarin ada pandangan-pandangan tahun 2025 bisa dipercayai, tapi bisa nggak dipercayai, ya kan? Ya, Indonesia tahun 2025 ini akan pecah, ya kan? Ya, baru dikatakan lagi Indonesia tahun 2005 ini mengalami banyak gempa. Tapi di awal itu terjadi kan? Kemarin kan kebanjiran, longsor kan terjadi kan? Bahkan ada yang di Sembahe mobilnya tertimpa longsor. Ya, itu dia awali Bapak Ibu Saudara. Ya, bahkan di Tarutung banjir bandang, ya kan? Hanyut semua rumah. Ya, kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Saya tahu selama bertahun-tahun nggak pernah di akhir tahun terjadi. Tapi sekarang itu terjadi. Itu Bapak Ibu Saudara bukan asal terjadi, mengingatkan manusia bahwa segala sesuatunya pasti terjadi. Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu di Amerika pas dalam perayaan tahun baru ada orang anak muda, iya, menembaki, mati 19 orang, meninggal, 35 orang luka berat. Bapak Ibu Saudara, itu semua terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi tahun 2025 ini Bapak Ibu Saudara. Tapi Daud berdoa, Bapak Ibu Saudara, biarlah hatinya melekat sama Tuhan, maka Tuhan membentenginya. Dan kegagalan dan keberhasilan dalam hidup kita itu terletak dalam cara kehidupan kita. Kalau kita mau gagal, mau berhasil, itu bukan Bapak Ibu Saudara seperti insan instan kan? Tapi itu tergantung pribadi kita, tergantung doa kita, tergantung hati kita sama Tuhan.
Kenapa Bapak Ibu Saudara? Tidak ada jatuh dari langit langsung uang ke kantong kita. Pasti ada usaha, Bapak Ibu Saudara. Walaupun itu kadang-kadang bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara, yang tidak ada menjadi ada, Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, kegagalan dan keberhasilan yang kita lakukan dalam sepanjang tahun 2025 ini itu tergantung pribadi kita masing-masing. Keberhasilan anak-anak itu, Bapak Ibu Saudara, walaupun kita lihat tidak terjadi sekarang, ya, keberhasilan anak-anak itu tergantung orang tua. Saya melihat Bapak Ibu Saudara, salah satu contoh mertua saya lah, selalu berdoa pagi malam, ya kan, berdoa pagi malam, terus baca firman dan beribadah walaupun sakit. Bapak Ibu Saudara, itu dia nikmati. Dan sesudah dipanggil Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itu juga dilihat. Kenapa? Keberhasilan seseorang tergantung kepada pribadi-pribadi. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang lain, tapi salahkan pribadi kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan kegagalan itu terletak dalam cara kehidupan kita ini. Ya, dan hanya dua pilihan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Yang dua pilihan ini itu tergantung pribadi kita. Mari kita pilih, berkat atau kutuk, kehidupan atau kematian. Ini selalu ada dalam setiap hari dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Sepanjang tahun ini diperhadapkan kepada saudara dan kepada saya. Mana yang kita pilih, berkat atau kutuk, kematian atau kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Iya, kalau kita mau panjang umur seperti firman Tuhan tadi, panjang umur menyertai kita, iya kan? Berarti kehidupan menyertai kita. Itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan beri kebebasan kepada manusia. Tuhan beri kebebasan kepada jemaat semua, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu dikatakan, Bapak Ibu Saudara, teruskan, ya, dikatakan dalam firman Tuhan, ya, teruskan, kutuk dan berkat, ya. Ini diperhadapkan, mana kita pilih, Bapak Ibu Saudara. Bukan salah pendeta, bukan salah orang tua mengandung katanya, bukan salah Tuhan, tetapi itu diberikan Tuhan pilihan, ya, kutuk dan berkat. Ulangan 11 ayat 26 dan 28. Lihatlah, katakan, aku memperhadapkan kepadamu pada tahun ini atau hari ini berkat dan kutuk. Ini firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu hari ini atau tahun ini berkat dan kutuk. Jadi diperhadapkan Tuhan itu. Mana kita pilih, berkat atau kutuk? Itu tergantung pribadi kita, Bapak Ibu Saudara. Tergantung kehidupan kita. Apakah kita seperti Daud yang hatinya melekat kepada Tuhan, hati yang mendekat kepada Tuhan, dan sehingga Daud itu berdoa, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab dia, dan sehingga tadi dikatakan Tuhan memberikan panjang umur kepada dia, kesehatan bagi dia. Ya, dan dikatakan, lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada tahun ini, tahun 2025 ini atau hari ini berkat dan kutuk. Ayat 27, berkat. Kalau saudara memilih berkat, Bapak Ibu Saudara, ya oke, Tuhan, tahun ini saya mau diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan, doanya bagus. Tuhan, tahun ini hidup saya, keluarga saya, usaha saya, pekerjaan saya diberkati oleh Tuhan. Tapi ada syaratnya. Ada syarat. Dalam ayat 7, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan. Yang pertama itu mendengarkan perintah Tuhan. Kalau saudara dan saya, pribadi kita memilih berkat Tuhan, itu sangat bagus.
Tapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan, jika saudara dan saya memiliki berkat Tuhan, itu akan kita alami, itu kita akan raih apabila saudara dan saya mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Kapan itu disampaikan? Kalau baca firman tiap pagi, ya kan? Kalau baca firman Tuhan tiap pagi, ya baca firman Tuhan, pasti di situ ada perintah, ya kan? Ada ajakan, ya. Kapan Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan mengatakan, jika saudara dan saya sepanjang tahun ini, setiap hari Bapak Ibu Saudara, kita mau merindukan berkat Tuhan bagi kita. Firman Tuhan mengatakan, apabila saudara dan saya mendengarkan perintah Tuhan dan yang kusampaikan kepadamu. Ya, mendengar firman Tuhan itu bukan hanya sekali seminggu, ya kan? Mendengarkan firman Tuhan itu adalah baca firman, bisa juga lewat TikTok, ada khotbah di sini, sungguh bagus. Saya kadang-kadang melihat TikTok itu, HP itu, ya, mendengar kesaksian bagaimana dia menjadi orang Kristen, ya kan? Waktu dia mengalami menjadi orang Kristen, dia dianiaya orang tuanya, diusir orang tuanya, dikunci kamarnya oleh karena dia menjadi orang Kristen. Ini Bapak Ibu Saudara, kalau mau jadi berkat, diberkati kita sepanjang tahun ini, dengarkan firman Tuhan, dengarkan perintah Tuhan, lakukan itu, maka berkat Tuhan tercurah bagi kita. Amin. Amin. Jadi bukan sekali seminggu saja mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari Bapak Ibu Saudara kita mendengarkan firman. Kalau itu menjadi berkat bagi kita. Ya. Jadi kalau kita lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk, atau pada tahun ini berkat dan kutuk. Kalau kita mengimani berkat, apabila kita mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kalau kutuk 28. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, jangan salahkan Tuhan kalau kita selalu dalam kemiskinan dan kekurangan, Bapak Ibu Saudara. Ayat 28, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi kalau mau kutuk tergantung pribadi kita juga, ya kan? Tidak mengenal Tuhan, tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, tidak mau mendengar firman Tuhan, bahkan dikatakan dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ya, kita kenal Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau yang lain nggak dikenal Tuhannya, nggak dikenal. Ya Allah saja. Para Bapak Ibu Saudara, kelebihan agama Kristen, saudara saya, kita mengenal Tuhan kita, itu Yesus Kristus. Ya, nggak mungkinlah kita pergi, contohnya ke Dolu Sanggul kalau nggak ada kita kenal, ya kan? Harus ada kita kenal. Nggak mungkin kita ke Pekanbaru pergi kalau nggak ada tujuan dan sasaran kita dan tidak ada kita kenal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan perintahkan kepada kita, dan jika kutuk dikatakan, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan, nggak mau dengar perintah Tuhan, nggak mau beribadah, nggak mau baca firman Tuhan, maka kutuk yang datang, Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi kita beribadah kepada Tuhan yang kita kenal. Ini pilihan ini dikasih Tuhan kepada kita sepanjang tahun 2005. Mana kita pilih? Berkat atau kutuk? Saya berdoa
berkatlah yang kita terima. Amin. Amin. Berkat amin. Tapi apa syaratnya? Ada syaratnya tuh. Bukan amin saja. Ada syaratnya. Apa syaratnya tuh? Tadi kan ada kan? Ayat 27. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berkat. Apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepada kamu, yang disampaikan Tuhan hari ini, itu syarat mendapat berkat. Amin. Jadi kalau saudara dan saya mengatakan, Tuhan, sepanjang tahun ini saya diberkati oleh Tuhan, suami dan istri, anak-anak saya, usaha saya, ekonomi saya diberkati oleh Tuhan, ada syaratnya. Dengarkan firman Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Itu syarat untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang mengatakan, wah saya nggak mau berkat, saya kutuk, jangan dengarkan firman Tuhan, jangan baca firman Tuhan. Dan dikatakan lagi, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Allah lain itu banyak. Ya, bisa aja Allah lain itu kedukun. Ya kan? Sudah itu pernah ngomong. Itu siang udah pernah ngomong. Karena ada jumlahannya. Ada warna opera dan pernah ngomong. Pura-pura diboto, akhirnya diboto. Ya kan? Lima warna dan pernah ngomong. Wah, tanggal nasion, bulan nasion, mulut dan nongi sampai tahun 25 dan ulang. Ya kan? Lima warna dan pernah ngomong. Iya. Opera jurusin totoni, opera. Eta manutepu, arang opera, judullah dan itu pernah ngomong. Ilok doa itu maksudnya. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara, jangan beribadah kepada Allah yang tidak kamu kenal. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat Bapak Ibu Saudara yang hadir ini sepanjang tahun 2025, jangan sekali-sekali kita datang kepada atau beribadah atau mengikuti Allah yang tidak kenal kita kenal. Datanglah kepada Tuhan yang kita kenal. Siapa itu? Yesus Kristus. Ya kan? Nah, mungkin semua manusia pasti ada nama. Ya kan? Nah, itu yang kita kenal. Itu kalau kutuk dan berkat. Ya teruskan. Ya. Kalau kehidupan dan kematian. Ini ada dua pilihan, Bapak Ibu Saudara. Tadi berkat dan kutuk. Kalau mau diberkati, dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Tapi kalau kutuk, jangan dengarkan firman Tuhan. Kalau orang mengatakan jangan dengarkan firman Tuhan, pasti jangan datang ke gereja. Iya, dan beribadah kepada Allah yang tidak dikenal. Itu tergantung kita Bapak Ibu Saudara. Saudara mau diberkati tahun 2025, mau tidak diberkati, itu tergantung pribadi kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, mau panjang umur, mau sehat, mau dilindungi Tuhan, itu tergantung kita Bapak Ibu Saudara. Walaupun apa kata manusia tahun 2025 ini, nggak tahu saya tahun apa tahun 2025 ini, ya, karena nanti pada hari raya Imlek baru tahu kita tahun apa itu. Bapak Ibu Saudara, itu tidak tergantung pikiran manusia Bapak Ibu Saudara. Kalau dibilang orang-orang ahli-ahli pintar tahun 2025 ini Indonesia terpecah katanya, kita lihat dulu lah. Iya kan? Bisa ya, bisa percaya, bisa tidak. Indonesia ini akan mengalami gempa bumi, ya itu bisa terjadi. Itu firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 24, akan terjadi gempa, kelaparan, terjadi perang, terjadi ini, itu firman Tuhan. Iya, Bapak Ibu Saudara, tapi semua itu tergantung pribadi kita. Baru yang kedua, kehidupan dan kematian. Iya. Ulangan 30 ayat 14 dan 15. Mana kita pilih, Bapak Ibu Saudara? Itu tergantung pribadi kita, bukan tergantung pendeta, gembala, bukan tergantung orang lain,
tapi untuk pilihan ada di dalam firman kita. Ya, kehidupan dan kematian, Ulangan 30 ayat 14 15. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Firman Tuhan itu ada dekat sama kita, di mana-mana, nggak jauh firman Tuhan. Di mana? Di HP-mu ada firman Tuhan. Ada kan? Iya. Di HP-mu ada firman Tuhan. Ya, baru dikatakan, yakni di dalam mulutmu perkatakanlah firman itu. Dalam Ulangan pasal 20 atau Keluaran pasal 20, perkatakanlah firman itu siang dan malam kepada anak-anakmu, kepada seisi rumahmu. Perkatakanlah firman itu, sebab firman itu ada di mulut kita. Maka dikatakan skema Israel, Bapak Ibu Saudara, dalam Keluaran 20 ayat 26 itu, perkatakanlah firman itu di mana saja engkau berada, siang dan malam. Ya, itu Bapak Ibu Saudara. Maka dikatakan firman Tuhan bahwa yakni di dalam mulut kita ini ada firman. Ya, kalau kita berkata kepada di dalam mulut kita ini berkata kepada Tuhan, Tuhan hari ini saya diberkati Tuhan, karena perkataan itulah yang didengarkan oleh Tuhan. Iya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bilang anak kita atau keluar dari mulut kita ini kebun binatang, ya kan? Iya. Sekali-sekali Bapak Ibu Saudara, sejak apapun anak kita, jangan kita kutuki dia. Doakan supaya sadar, supaya bertobat. Bapak Ibu Saudara. Sebab itu dikatakan, tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, kepada kita. Jadi nggak jauh firman Tuhan itu. Ada di mana-mana firman Tuhan itu. Maka dikatakan di mana firman itu? Di dalam kita, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Maka firman itu bagaikan seperti perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus. Ada yang menabur firman, ada yang diberi batu-batu, akan tumbuh firman Tuhan itu. Tapi kalau ada yang ditanam subur, Bapak Ibu Saudara, makanya Bapak Ibu Saudara, maka kalau firman itu ada dalam hati kita, kita pasti bertobat. Amin. Amin. Kita pasti bertobat. Jangan dipukul dulu, dihajar Tuhan dulu, baru bertobat. Jangan Bapak Ibu Saudara. Tetapi dikatakan, dan tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulut kita dan di dalam hati kita, untuk dilakukan. Jadi bukan untuk diperkatakan saja, bukan hanya disimpan di hati, tapi untuk dilakukan kebenaran firman. Itu yang utama. Dan ayat 15 ini tergantung Bapak. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu hari ini. Selalu diperhadapkan Tuhan. Selalu ada pilihan bagi kita. Kalau ada firman di hati kita, ada firman di mulut kita, dan untuk dilakukan firman Tuhan itu, ayat 15 dikatakan, ingatlah pada aku menghadapkan kepadamu pada hari ini. Yang pertama, kehidupan. Ya. Bagaimana kalau kita sepanjang tahun ini kita peroleh kehidupan dan keberuntungan. Jadi Tuhan selalu memberikan Bapak Ibu Saudara, kalau ada kehidupan, ada keberuntungan, ada kehidupan, ada berkat Tuhan. Ya. Maka dikatakan, jika ada firman di mulut kita, ada firman di hati kita, dan ada firman itu kita lakukan, maka Tuhan memperhadapkan kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah kehidupan. Jadi kehidupan itu disertai dengan berkat, dengan keberuntungan Bapak Ibu Saudara. Maka selalu doa saya kepada kita semuanya, Tuhan beri kepada kami kesehatan, panjang umur, dan keberhasilan, sukacita. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini dikatakan firman Tuhan. Ingatlah, dikatakan
jika kita memilih kehidupan Bapak Ibu Saudara, tetapi firman Tuhan sangat dekat kepada kita, yakni di mulut kita, mari kita selalu memperkatakan firman di dalam kehidupan kita, karena ada di hati kita untuk dilakukan. Maka dikatakan 15, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini atau tahun 2025 ini, yang pertama kehidupan dan disertai dengan keberuntungan. Maka ada firman Tuhan mengatakan dalam kitab Mazmur pasal 1, apa saja yang kita lakukan berhasil. Amin. Dalam Mazmur pasal 1, jika kita merenungkan firman itu siang dan malam, bagaikan pohon yang ditanam di tepi airan sungai, maka pohon itu selalu berbuah baik musim hujan dan musim kemarau, dan apa saja yang kita kerjakan Tuhan membuat berhasil. Amin. 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 Kehidupan sama kita ada keberuntungan. Keberuntungan itu adalah berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu yang diperhadapkan Tuhan. Baru yang kedua, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Jadi kematian itu selalu diberatkan kecelakaan. Ya, kematian dan kecelakaan. Akhir tahun 2024 ada 181 orang meninggal jatuh pesawat. Tahu kan? Jatuh pesawat di mana? Di mana? Di Korea kan? Hanya 2 orang yang hidup. Saya nggak tahu bagaimana 2 orang itu. Ya, kematian, kecelakaan. Itu Bapak Ibu Saudara, 181. Ya, bisa dilihat di TikToknya. Ya, pada waktu orang tua siapa itu, orang penyanyi itu, siapa namanya itu? Yudika. Nah, Yudika. Saya lihat itu. Ternyata orang tuanya ulang tahun akhir tahun 24, akhir tahun kan. Dia bawa kue ulang tahun sama mamanya. Mamanya sedang tidur, nangis mamanya. Kenapa nangis Ma? Aku kira anakku ikut di pesawat yang jatuh itu katanya. Ya kan? Bapak Ibu Saudara, itu bisa terjadi dimanapun. Di Istiqlal, mobil masuk jurang, ada kan? Ada saja. Kematian itu selalu diberatkan kecelakaan. Kehidupan selalu disamakan dengan keberuntungan. Jika kita masih bisa hidup sehat, itu keberuntungan. Iya. Mana lebih banyak orang mati kecelakaan atau mati biasa? Ya? Mana lebih banyak orang mati kecelakaan atau mati biasa? Ya, saya melihat hanya di Medan ini mati 1 orang yang mati tidur. Dia tidur mati. Dia bilang, saya ada pernah saksikan sini ya. Dia bilang sama istrinya, "Omak limpet, mau YouTube aja tuh." Ya kan? Karena istrinya ini berjualan di Sukarame. Boleh berjualan dong, alam. Ikut berjualan dong, alam selang. Orang berjualan cukup saya limpet. Ya, nah, kadang-kadang orang yang dipanggil Tuhan itu ada geraknya itu, geraknya. Perginya istri ini jualan ke Sukarame, tapi sampai Sukarame sadar sendiri, masih punya hidup pun
amat pakai sunai semua ni jual nama mulai ibadah atau ya kan atau itu cara seperti itu. Ya kan itu tergantung doanya Bapak Ibu Saudara. Iya, tapi firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini, tahun ini Bapak Ibu Saudara, iya, kehidupan disertai dengan keberuntungan dan kematian disertai dengan kecelakaan. Mana kita pilih? Mana kita pilih? Kehidupan dan keberuntungan. Siapa pilih kematian kecelakaan? Angkat tangan. Enggak ada. Siapa yang pilih kehidupan keberuntungan? Angkat tangan. Yang tidak angkat tangan, bertobatlah. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya Bapak Ibu Saudara. Syaratnya apa? Firman harus ada di mulut kita. Amin. Firman itu harus ada di mulut kita. Firman itu harus ada di hati kita. Dan firman itu harus kita lakukan. Itu Bapak Ibu Saudara. Mau cari berkat ada syaratnya. Dengarkan firman Tuhan hari ini, lakukan firman Tuhan. Tetapi jika mau kutuk ada syarat juga. Apa? Jangan dengarkan firman Tuhan, jangan beribadah. Saudara memiliki kehidupan dan keberuntungan ada syaratnya. Firman itu biar ada di mulut kita. Perkataan kita adalah firman Tuhan. Di hati kita ada firman. Dan tindak laku kita kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan memperoleh kehidupan dan keberuntungan. Amin. Ya, teruskan. Ya, bagaimana kita hidup bersama Tuhan tahun 2025 ini? Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi kan? Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi mulai besok. Saya berdoa sehat semuanya, panjang umur semuanya, ya kan? Jangan ada dulu yang dijemput Tuhan, ya kan? Ya, yang dijemput Tuhan biarlah orang lain. Kita sehat-sehat semua, amin. Amin. Walaupun sakit nggak apa-apa, diponis dokter sakit jantung, sakit leher, sakit apa, saya kanker, ya nggak, biarlah dokter itu. Tapi yang memastikan siapa? Tuhan yang menentukan. Amin. Amin. Jadi bagaimana kita hidup bersama dengan Tuhan sepanjang tahun ini? Iya. Mau kehidupan dan keberuntungan, mau berkat. Nah itu pilihan kita kan. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, ada syaratnya. Tuhan membuat syaratnya. Bebas. Manusia juga diikat, ada kebebasan Bapak Ibu Saudara. Manusia tidak dipaksa, terserah kita, terserah manusia. Ya, nggak ada kebebasan, nggak ada keterikatan. Kalau ada keterikatan pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan sudah tegur dia. Tapi Tuhan memberikan kebebasan, sebebas-bebasnya kepada manusia. Mana pilihan kita? Kehidupan. Saya juga seperti itu sama istri saya, ya kan? Nggak ada orang yang tidak mau ingin berhasil tahun 2025 ini. Pasti semua. Iya. Kalau dikatakan orang tahun 2025 tahun berkat Tuhan, tahun mujizat Tuhan, ya itu amin. Tapi ada syarat. Apa syaratnya itu? Ya kan? Orang mengurus KTP ada syaratnya. Walaupun sekarang ngurus KTP online, tapi ada syaratnya juga. Semua pasti pakai syarat, Bapak Ibu Saudara. Kalau mau berkat, kita diberkati semuanya, ya. Semua jemaat di sini berkat melimpah, ya kan? Melimpah itu bukan harus pakai ada mobil, ada kereta, nggak usah. Cukup makan saja, apa adanya itu udah berkat Tuhan kan? Kita sehat sepanjang tahun itu berkat Tuhan. Iya, jangan katakan Bapak Ibu Saudara, oh orang saya diberkati Tuhan, ada mobilnya, ada ininya, tapi tiap hari sakit dia. Nggak berkat itu.
Kalau bersyukurlah kalau kita apa adanya kita makan, tapi kita sehat semua, anak-anak kita, istri kita, suami kita atau baru main atau Hera atau siapapun itu sehat semuanya, itu berkat Tuhan. Amin. Itu berkat Tuhan, luar biasa. Kesehatan nggak bisa dibeli, ya kan? Walaupun mau di apa? Dulu siapa itu banyak pemain olahraga. Oh, kalau kita olahraga sehat, buktinya pemain bola banyak mati pas di lapangan, ya kan? Kita sehat olahraga terus. Siapa itu yang meninggal pas olahraga itu? Suaminya siapa itu? Itulah namanya. Haji apa? Pas olahraga dia apa ini? Meninggal dia. Saya pikir kadang-kadang cuman sehat ini. Dibilang olahraga meninggal juga dia. Sehat itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Sehat itu anugerah Tuhan. Amin. Coba katakan sehat itu anugerah Tuhan. 1, 2, 3. Ada sana semua sehat kau makan daging terus, terus dia. Ya kan? Makan ke nasi, jangan daging. Istri saya dah kalah. Dah pesona seperti itu. Ya kan? Jangan makan daging. Jangan makan daging. Makan ke nasi, dah kalah. Iya. Jangan pesona. Maka selalu berpikir sehat itu berkat Tuhan. Amin. Umur panjang itu berkat Tuhan. Amin. Amin. Ya, kalau kita masih bisa seperti saya 30 tahun lagi, puji Tuhan. Ya, tapi kalau masih 5 tahun lagi, puji Tuhan. Ada yang bilang seperti ini, Bapak Saudara. Mungkin kemarin juga dibilang, kalau orang yang sudah dipanggil Tuhan itu, artinya rumahnya sudah siap di surga, ya kan? Jika belum dipanggil Tuhan, bahkan sehari menjadi mungkin pintu nak murah. Jendela yang buka, kan? Jual beli pasar maju kan? Semua jual menukang jauh, musuh saya lebih penting masuk kan? Itu kan? Bersyukurlah rumah kita belum selesai di surga, masih ditukang itu kan? Malaikat Tuhan. Amin. Amin. Semua ke surga kan? Semua ke surga. Amin. Amin itu aman. Ada syaratnya kalau ke surga. Dengarkan firman Tuhan. Buat firman itu di mulut kita. Jangan keluar dari mulut kita maki-maki. Keluar firman Tuhan. Amin. Jangan keluar tutup dari mulut kita ini. Tuhan tahun 2025 biarkanlah firman Tuhan ada di mulutku dan di hati. Itu. Baru bagaimana kita bersama dengan Tuhan? Hati yang melekat kepada Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan. Iya. Iya. Ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi kalau hati kita melekat kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, dan bersama-sama dengan Tuhan, dan katakan Tuhan meluputkan kita dari mara bahaya. Ya kan? Iya. Saya nggak tahu tuh apa ada 2 orang selamat itu apa anak Tuhan atau tidak, nggak tahu saya kan. Begitu meninggal semua tanya, selamat di 2 orang. Saya pikir cemana selamat dia kan. Kuliah bisa terbakar gitu harus gitu. Iya. Waktu di mana itu dulu di Indonesia ini yang selamat 1 orang? Ada kan? Ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang dekat dengan hatinya, iya, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal nama. Pernah ingat di Danau Toba yang jatuh helikopter, ya kan? Ada Tuhan orang Tanjung Merawat, 1 minggu dia di Danau Toba. Dia hanya berpegangan apa itu? Apanya rumput Danau Toba itu? Ada kali ya. Apa kondomnya apa ya? Itu lagi, ya kan? 1 minggu dia di Danau Toba, dicari ke dalam. Ternyata di situ bisa hidup.
Ya, orang Tanjung Rawa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belum saatnya, tak akan bisa apapun mengalami kita. Ya. Jadi sesungguhnya hatinya mendekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Siapa namanya? Yesus Kristus. Ya, kalau bisa ikut Kristusnya, jangan cuma Yesus. Karena Yesus banyak bernama Yesus di Filipina, ya kan? Di Filipina itu banyak nama Yesus. Di mana? Di Portugal banyak nama Yesus. Pernah bertinju orang Filipina dengan orang Inggris. Orang Inggris ini namanya Muhammad, ya kan? Orang Filipina ini namanya Yesus. Wah, gempar itu. Wah, bertanding tinju Yesus dan Muhammad katanya. Nonton semuanya, ya kan? Bertanding. Walaupun orang di Inggris dia ini si Muhammad juga namanya, ya. Dan orang Filipina namanya Yesus. Waktu dipukul si Yesus, Muhammad itu kalah mama, kan? Nah, ya. Waktu dipukul si Muhammad si Yesus, kalah Yesus katanya. Oh, bahaya juga itu, ya kan? Jadi harus ada Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus. Iya, di sini nggak ada bernama Yesus, tapi kalau di luar negeri ada. Saya nggak bohong, itu ada pernah bertinju itu yang bernama Yesus orang Filipina dengan Yesus dengan Muhammad orang Inggris. Tapi sekarang ada petinjunya. Iya, tapi akhirnya kalah. Untung kalah sama Muhammad. KO. Di KO karena dia semua Indonesia. Iya kan? Ditinju sini, kau dia beronda keempat. Kau siapa? Yesus apa tidak? Wah, syukurlah Tuhan. Jelas kepada nama, ya kan? Waktu apa? Waktu Holyfield dengan siapa? Si Tyson kan itu kan? Holyfield dengan Tyson. Tyson pindah agama. Holyfield pendeta, ya kan? Dibuat si Holyfield di sini. Beli pasal berapa? Aku bukan petinju sembarangan, ya kan? Ada jalan kita kan? Dibuat sini Holyfield. Aku bukan petinju sembarangan. Datang si Tyson, mau kita gimana? Tahun berapa tuh ya? Tahun berapa tuh? Saya pas di jalan, wah main lah mereka. Datang Holyfield, datang si Tyson, digigit kuping siapa? Holyfield. Wah, itulah dak yang malang dan pinggul libai betul kan? Gaya pinggul sama yang lain kan? Ya kan gitu kan? Di Indonesia kan gitu. Sholat angka selalu dia apa kan? Iya. Makanya dikatakan sebab ia mengenal nama. Nah, siapa namanya? Yesus Kristus. Ikut Kristusnya. Jangan Yesus, hanya Yesus saja. Karena dia Kristus itu artinya pengurapan Tuhan. Ya. Jadi bagaimana saudara, bagaimana kita melekat dengan Tuhan? Maka kita dibentengi, dipagari oleh Tuhan, ya kan? Ya. Baru yang kedua teruskan, dari hati terpancar ya kehidupan dan kejahatan manusia. Hati yang bersih terlihat dari kehidupannya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita ini, dari hati kita ini ada sakit hati, kebencian, ya kan? Makanya firman Tuhan harus ada dalam hati kita, ya kan? Supaya hati kita itu bersih, nggak ada kebencian, nggak ada kesombongan dalam hati kita. Itulah firman Tuhan. Baru dan teruskan, dari hati timbul sakit hati dan kebencian. Itu dicontohkan oleh Kain dan Habel. Karena persembahan Habel diterima Tuhan, persembahan Kain tidak diterima Tuhan, wah sakit hati Kain sama Tuhan.
Kejadian 6:7 firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya kan? Jadi kalau hatinya itu benci, panas, terlihat dari mukanya. Ya kan? Mulu moro suruh matu iban, boleh beri kesembuhinya. Ya kan? Mulu moro ni nak Carlos manulung merengau, boyne bebet tulusui. Ali mulu ibadah sakit manulung Carlos sasui dulu. Ya kan? Iya, bisa. Dari muka bisa orang tahu dia senang sama kita atau tidak senang sama kita. Ya kan? Bisa. Jangan kenal suami istri gitu. Kalau istri saya di hatinya lagi enjoy sama saya, anak kepahin nanti. Iya kan? Kali kalau hati yang belum enjoy sama saya, ambil dahan, buat masih beres di sini. Lagi lu dia coba main kan? Soalnya kan anggur parbo, soalnya kan, sudah buring kan, ini loh. Baju punya apa ya? Niko. Opuriko, baju opuriko guru kopi, banyak sih, ini kan? Pasti nonton. Kali bulu lagi hatinya nampuri di bawah sama opuriko bawah, nanti sedih, amang ni opurnya kan? Anak tu kita beri dah lebih. Wah mendunia dan gitu. Itu terlihat dari hati, dari muka kan, dari muka orang. Iya. Maka dikatakan firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Iya. Jadi nggak usah dari muka orang saja kita tahu dia senang sama kita atau tidak. Tahu kita. Maka Bapak Ibu Saudara, hati itu, maka kata firman Tuhan, jagalah hati, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Maka jaga hati kita sepanjang tahun ini, jaga hati kita. Jangan ada kebencian, sakit hati apapun pada dia. Ya, karena dari situ terpancar kehidupan. Baru kedua, berdoa, Bapak Ibu Saudara. Ya, teruskan berdoa. Ya, jangan lupa berdoa Bapak Ibu Saudara. Di rumah, nampak pendekan yang kaya. Ya kan? Berdoa Bapak Ibu Saudara. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Kapan Tuhan menjawab doa? Kapan Tuhan menjawab kita? Waktu kita berdoa. Amin. Takkan mungkin Tuhan menjawab kebutuhan kita kalau kita tidak pernah berdoa. Karena doa kita itulah yang dijawab Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maka firman Tuhan, bila ia berseru, saudara dan saya berseru, maka aku akan menjawab, aku akan menyertai dari kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang berdoa, gak mungkin ada orang menjawab kita kalau nggak kita minta. Kalau aku bilang sama munafik ini, ijazah dari munafik, kan aku minta kan, maka dijawabnya, ya kan? Seandainya tidak aku minta, mana mungkin Pak munafik menjawab. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdoa meminta kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Bagaimana Tuhan bisa menyertai kita, bagaimana Tuhan melepaskan kita dari kesesakan, bagaimana Tuhan meluputkan kita kalau saudara dan saya tidak pernah berdoa sepanjang tahun 2025. Iya, luputkanlah dan muliakan kita, Bapak Ibu Saudara. Baru Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, tahun 2025 ku serahkan hidupku sama Tuhan. Ya, mulai minggu ini. Maka orang yang berserah kepada Tuhan, ayat 16, dengan panjang umur akan kenyangkan dia. Sekejang umur, amin. Amin. Saya dibahas Tuhan, minta amin. Ya, berkat Tuhan menyertai kita.
kehidupan dan keberuntungan bagi kita. Dijauhkan Tuhanlah kematian dan kecelakaan. Dijauhkan Tuhanlah segala hal-hal yang membenteng kita, yang menggagalkan kita dari segala keberhasilan. Amin. Dan itu tergantung pribadi kita. Hidup berdoa, di hati kita ada firman Tuhan, dan kita berserah kepada Tuhan. Kita masuk dalam doa, kita akan masuk dalam perjalanan